Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Yeremia 17 ayat 12 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Topik minggu kita pada hari ini, Tuhan pengharapan kita. Seperti apa rasanya hidup tanpa pengharapan? Bagi saya pribadi itu rasanya sangat mengerikan. Seandainya saya berjalan tanpa adanya harapan, tanpa impian dan cita-cita, maka segala yang saya lakukan hari ini tentu sia-sia saja. Jika saya masih berusaha hari ini, itu karena saya mempunyai pengharapan. Apakah berusaha untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi? Berusaha mengasihi keluarga lebih dari sebelumnya? Berusaha melayani Tuhan dengan lebih dalam? Dan tentu saja, berusaha semakin mendekati Kristus. Semua itu karena ada pengharapan yang saya nantikan. Dan setiap orang pasti mempunyai pengharapan masing-masing di dalam hidupnya. Pengharapan itu biasanya berupa suatu keadaan hidup yang lebih baik dari saat ini. Jika Anda sebagai orang tua, pasti berharap agar kelak anak-anak Anda bisa menjadi orang yang berguna. Anda biasanya tidak akan segan-segan membayar mahal untuk menyekolahkan anak-anak Anda di sekolah yang paling favorit. Anda memberikannya les bahasa Inggris, piano, Mandarin, dan segala les, sampai kadang-kadang anak kita itu tidak ada waktu untuk bermain. Tujuannya, agar mereka lebih baik dari hari ini. Paling sedikit, lebih baik dari kedua orang tuanya. Jikalau hari ini Anda sebagai orang muda, maka pengharapan Anda lain lagi. Anda mungkin berharap menjadi orang yang kaya raya dan bahagia, memiliki pasangan hidup, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Dan itulah secara manusiawi apa yang kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita. Namun semua yang kita jalani, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita mengalami kegagalan. Anak yang sudah menghabisi hampir separuh harta kekayaan orang tua, ternyata bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak menghormati orang tua, bahkan gagal dalam menempuh sekolahnya, terlibat narkotika, dan seks bebas. Hal-hal seperti ini bisa saja muncul di dalam kehidupan kita. Tentu, hal ini bisa membuat kita frustasi, stres. Mengapa? Karena orientasi manusia dalam keberhasilan itu adalah sebuah kesuksesan. Apabila tidak berhasil, maka dianggap sebagai suatu kegagalan. Nah, ketika kita gagal,
muncul rasa kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Inilah jika kita berharap bahwa kekayaan, kesuksesan adalah segala-galanya. Apapun yang terjadi, mari kita ingat, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Tanpa pengharapan, kita tidak akan bisa tekun dan memberikan hasil yang terbaik. Pengharapan mampu menolong kita untuk tetap setia dalam kondisi susah dan senang sekalipun, dan berkomitmen baik ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika melakukan sesuatu hal di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui khotbah minggu kita pada hari ini, kita dipanggil untuk setia dan berharap pada pertolongan Tuhan, sebab kuasa dan kasih-Nya adalah jaminan yang pasti untuk masa depan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menaruh kepercayaan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Yeremia yang dalam pergumulan dapat berkata, pengharapan Israel, Tuhan. Apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Yeremia menegur, mengingatkan akan kesalahan, kejahatan, dan dosa yang dilakukan oleh umatnya pada waktu itu. Bangsa Yehuda atau umat Tuhan bukannya segera menangisi dan menyesali dosa-dosanya, serta memohon belas kasihan dari Tuhan. Sebaliknya, mereka mengolok-olok Yeremia dan firman-Nya yang dia beritakan. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak takut lagi terhadap penghukuman Allah. Bahkan, mereka cenderung menantangnya. Mereka juga menuduh Yeremia mengada-ada dan senang jika bangsanya ditimpa bencana dan malapetaka. Bahkan mereka mengancam keselamatan Yeremia, sehingga menyebabkan Yeremia berteriak minta tolong kepada Tuhan agar membela dan melindunginya. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, ada suatu hal yang sangat unik yang kita lihat melalui firman Tuhan ini. Ternyata, jika teguran atau nasihat baik yang disampaikan kepada orang lain tidak didengarkan, seruan permohonan kepada Tuhan bukan agar orang-orang yang ditegur atau dinasihati itu berubah. Tetapi permohonan yang disampaikan Yeremia kepada Tuhan agar dia yang menasihati, yang menegur semakin dikuatkan. Tidak jarang timbul rasa dendam dan sakit hati bagi mereka yang menegur atau menasihati tetapi tidak didengarkan. Permohonan Nabi Yeremia, sembuhkanlah dan selamatkanlah, ternyata agar terhindar dari hal tersebut sehingga teguran atau nasihat tetap dapat disampaikannya di hari yang akan datang. Kesetiaan untuk menyuarakan yang benar dan memohon pertolongan Tuhan agar diri terlepas dari gangguan, ternyata inilah yang hendak disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, inilah teladan-teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Yeremia, di mana di dalam suatu situasi sulit yang secara realita berbeda dengan apa yang terjadi, seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, inilah yang dia pegang, tetapi realita sangat berbeda dengan apa yang dia imani. Bisa saja hati, pikiran, dan kehendak kita menjadi lemah dan tidak mau melakukan sesuatu hal. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, bahwasannya pengharapan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin kuat, akan membuat kita tetap setia menjalani tugas panggilan dan pekerjaan kita, walaupun yang kita hadapi, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Kita mungkin saja berkata, aku terlalu lemah,
aku tidak sanggup, aku terlalu bodoh, aku tidak berguna, dan ini terlalu berat. Ada banyak hal-hal yang dalam hidup ini yang bisa melemahkan kita. Namun kita hendak diyakinkan oleh firman Tuhan, ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Melalui iman kepadanya, maka kita tidak akan pernah berkecil hati seperti apapun kekurangan kelemahan kita dan pergumulan yang kita hadapi. Sebab bukan lagi pikiran dan kekuatan kita yang menjadi andalan hidup kita, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita yang sedang bekerja dan mewujudkan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan ini akan terlihat dari sikap dan tindakan kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.